Halo, selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Jadi, hari ini kembali bertemu lagi dengan Bu Jihan. Nah, kita masuk di materi pola bilangan ya, anak-anak ya. Khususnya hari ini akan Ibu bahas itu tentang pola bilangan segitiga Pascal ya, seperti yang anak-anak bisa lihat di slide Bu Jihan. Oke, jadi nanti kita mulai saja langsung. Yang pertama, ujian sampaikan itu tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti di kelas itu anak-anak, kalian akan belajar tentang pola bilangan segitiga Pascal ini dengan model pembelajaran discovery learning dan juga melalui diskusi kelompok bersama teman-teman kalian ya. Dapat menentukan pola bilangan segitiga Pascal dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Oke. Nah, di awal Bejahan sampaikan pengenalannya anak-anak. Jadi mungkin kalian sebelumnya sudah pernah untuk melihat bentuk seperti ini. Nah, warna pink-pink lucu gitu ya. Oke, jadi kalau kita ambil definisi secara harfiahnya gitu ya, pengertian segitiga Pascal itu apa sih gitu kan. Jadi adalah aturan geometri sebenarnya ini anak-anak ya, pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Nah, mungkin kalian bertanya lagi, apa itu Bu koefisien binomial gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah materi ini dipergunakan juga untuk tingkat lanjut nanti saat kalian di SMA. Cuman sekarang di sini kalian hanya perlu tahu dulu polanya saja itu seperti apa. Oke, ujian lanjut ya. Sebelum kita lebih jauh ke pola bilangan segitiga Pascal itu sendiri, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui. Nah, sebenarnya pola bilangan segitiga Pascal itu apa sih? Siapa sih penemunya? Atau bagaimana sih ditemukan? Nah, seperti itu ya. Jadi ini di slide berikutnya. Kalian bisa lihat di slide yang Bu Jihan tampilkan anak-anak. Oke, siapa penemu segitiga Pascal gitu ya. Jadi segitiga tersebut dinamai berdasarkan nama matematikawan yaitu Blaise Pascal ya. Jadi sebenarnya sebelum si Blaise Pascal ini banyak ya matematikawan lain yang mengkajinya selama berabad-abad sebelum dia gitu. Ada matematikawan dari India, dari Persia, ada dari Tiongkok. Tiongkok itu Cina ya anak-anak ya. Lalu ada dari Italia juga. Nah, tapi ibarat kata seperti yang benar-benar memfikskan gitu ya, yang benar-benar menyimpulkan penemuan ini itu adalah si Blaise Pascal ini gitu ya. Makanya dikasih nama segitiga Pascal. Awal mulanya kenapa segitiga ya karena dia berpola membentuk segitiga ya. Pola geometri membentuk segitiga, penemunya Pascal berarti kita kasih nama segitiga Pascal gitu. Bukan kita sih guys ya, tapi penemu-penemu terdahulu. Oke. Nah, Bu Jihan lanjutkan sekarang bagaimana sih sebenarnya konsep segitiga Pascal itu. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi konsep segitiga Pascal adalah tata perhitungan dari segitiga ini tanpa memperhatikan variabel A dan B. Oke, artinya cukup memperhatikan koefisien binomialnya sebagai berikut. Jadi di baris ke-0 hanya ditulis angka 1 sebanyak 1 kali ya. Oke, di setiap barisan di bawahnya, setiap kiri dan kanan ditulis angka 1 juga. Hasil penjumlahan dua angka di atasnya kemudian ditulis pada baris di bawahnya. Nah, ini nih yang konsep paling penting yang nomor 3 ya, karena untuk menemukan pola-pola di bawahnya itu harus menuliskan hasil penjumlahan dari pola di atasnya. Oke, jadi selalu angka 1 di kiri dan kanan menurut peraturan nomor 2 itu selalu mengapit hasil di nomor 3 seperti itu ya, di langkah 3 tadi. Terus langkah kelima perhitungannya dapat diteruskan dengan pola yang sama sampai dengan tak terhingga pola ya anak-anak ya. Baik, Bu Jihan lanjutkan. Nah, jadi konsep segitiga Pascal ini jika kita tuliskan dia menggunakan tabel agar kalian lebih paham ya. Bu Jihan sajikan di sini dalam tabel ya anak-anak ya. Jadi pada baris ke-1 itu ada penjumlahan bilangan
kan ada satu baris, ada satu buah angka 1 gitu kan tadi konsepnya ya. Jadi hasil penjumlahannya itu kita tuliskan sebagai pola 2 berpangkat N kurang 1. Nah, karena ini pola ke-1 atau baris ke-1, berarti 2 pangkat 1 kurang 1, berarti 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Iya benar, karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 kan hasilnya 1 ya nak ya. Oke, next di baris kedua ada 2 buah bilangan atau 2 buah angka 1 ya. Jadi nanti jumlahnya itu dia akan 1 tambah 1 yaitu 2. Cara menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah 2 berpangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 ya nak ya. Maka 2 pangkat 1 hasilnya 2. Benar sekali. Begitupun di baris ketiga, berarti kalau di baris ketiga dia akan berpola 1, 2, 1. Kalau kalian perhatikan yang ini nak, ini adalah pola bilangan segitiga Pascal, berarti dari baris ke 1, 2, 3, dan 4 yang Bu Jihan sajikan ya. Jadi nanti di situ kita tuliskan, kita cek coba bersama-sama. Di baris ketiga tadi kan ada 1, 2, 1 ya nak ya. Lalu ini ada 4 hasilnya, karena 1 tambah 2 tambah 1 itu didapatkan dari perhitungan 2 berpangkat 3 kurang 1. Karena ini baris ketiga, ingat N-nya berarti 3. Berarti 3 kurang 1 adalah 2. Sehingga 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Begitu pula pada baris keempat. Berarti 1, 3, 3, 1 hasilnya ya. Jadi nanti 8. 8 itu didapatkan dari 2 berpangkat 4 kurang 1 ya, jadi 2 pangkat 3. Begitu guys. Nah ini Bu Jihan buka nih slide berikutnya. Oke, jadi penggunaan pola bilangan segitiga Pascal ini pada menentukan koefisien dalam perpangkatan ataupun agar lebih efisien ya dalam menentukannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang tadi Bu Jihan simpulkan dari slide ke-6 tadi ya nak ya. Yang di sini tabelnya ini kesimpulannya. Jadi ada rumus yang bisa kita tarik, kita bisa simpulkan. Jadi pola bilangan segitiga Pascal dalam menentukan jumlah barisnya atau jumlah angka-angka pada baris tertentu itu bisa digunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1. Jadi N ini nanti kalian bisa substitusi dengan kalian ingin mencari jumlah bilangan pada baris keberapa gitu. Nah ya, misalkan kalau baris keempat gitu misalkan, berarti N-nya 4 ya. Baris keempat itu berarti angkanya ada 1, 3, 3, 1. Berarti 2 pangkat 4 kurang 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8 dan seterusnya. Ini ada satu baris lagi yang Bu Jihan tuliskan nak. Di slide ini ada 1, 4, 6, 4, 1 itu adalah baris ke-5. Jadi kalau dijumlahkan dia adalah ada 16 jumlahnya. Nah, berarti 2 pangkat 5 kurang 1. Jadi 5 kurang 1 itu adalah 4. 2 pangkat 4 jawabannya 16. Benar sekali. Oke, di slide berikutnya Bu Jihan akan coba aja kalian membahas satu soal. Nah, ini sebenarnya sih soalnya udah terjawab di slide sebelumnya ya. Cuman di sini biar lebih paham aja kalian. Jadi Bu Jihan bahas lagi jumlah bilangan ke-6 pada bilangan segitiga Pascal. Jadi maksudnya ini, sorry ya salah ketik, mungkin jumlah bilangan pada baris ke-6 gitu deh yang benar ya. Oke, pada bilangan segitiga Pascal. Jadi udah jelas ya, tadi jawabannya adalah 32, udah kelihatan di sebelah. Oh yang tadi sorry guys, yang tadi itu adalah baris ke-5, yang sekarang Bu Jihan tanya baris ke-6. Oh iya, jadi beda deh. Mana sih Bu Jihan ini? Gitu ya nak ya. Jadi nanti ini 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, kanan kiri tambahkan 1 dan 1. Jadi jumlahnya adalah 32. Benar sekali. Kalau kita pakai rumus berarti 2 pangkat 6 kurang 1. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah, iya benar sekali, 2 pangkat 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali ya nak ya. Oke, jadi benar konsepnya sudah memenuhi itu. Ya,
kita sudah pada sampai dengan slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pujian dengan seksama. Jadi sebenarnya materi pola bilangan segitiga Pascal ini sangat singkat ya nak ya, dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi nanti kalian di luar jam pelajaran pujian ini, kalau kalian sudah nonton video ini, jadi kalau misalkan mau di review kembali silahkan, karena ini materinya sangat-sangat ringan dan sangat-sangat mudah untuk dipahami. Oke, jika memang sudah semuanya, pujian akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat.